Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Arif Chandra Satria, dan teman saya, Muhammad Surya Panuntun. Di sini kami akan sedikit menyampaikan atau memaparkan terkait tugas etika terapis yang bertema hubungan terapis dan klan dalam terapi tasawuf. Nah, terkait hubungan terapis dan klan dalam terapi tasawuf ini ada beberapa subbab. Nah, diantaranya pengertian terapi tasawuf, pengertian interaksi terapeutik, macam-macam bentuk terapeutik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi terapeutik. Nah, pengertian terapi tasawuf ini berasal dari dua kata, yaitu terapi dan tasawuf. Terapi dalam KBBI adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, perawatan penyakit. Sedangkan tasawuf adalah ajaran atau cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Terapi tasawuf adalah suatu usaha pemulihan atau pengobatan penyakit dengan nilai-nilai spiritual yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai medianya dan orientasinya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang selanjutnya, pengertian interaksi terapeutik. Pengertian interaksi terapeutik ini ialah komunikasi yang dilakukan oleh perawat dan tenaga kesehatan lain yang direncanakan dan berfokus pada kesembuhan pasien. Komunikasi terapeutik merupakan interaksi bersama antara perawat dan pasien dalam komunikasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Nah, yang selanjutnya menurut para ahli. Menurut Sutrat GW menyatakan bahwa komunikasi terapeutik merupakan hubungan interpersonal antara perawat dan klien. Dalam hubungan ini, perawat dan klien memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional klien. Nah, sedangkan menurut S. Sunden, ini beliau menyatakan bahwa hubungan terapeutik adalah hubungan kerjasama yang ditandai tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman dalam membina hubungan intim yang terapeutik. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Surya Panuntun. Baik, terima kasih kepada Mas Arif yang telah memberikan waktunya. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita ke PowerPoint atau materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu macam-macam bentuk interaksi terapeutik tasawuf. Apa saja macam-macam bentuk interaksi terapeutik tasawuf itu? Yang pertama yaitu komunikasi terapeutik tasawuf. Nah, komunikasi terapeutik tasawuf ini tersusun dari 3 kata, yaitu komunikasi, terapeutik, dan tasawuf. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah proses pembentukan pesan, penyampaian pesan, menerima pesan, dan mengelola pesan yang terjadi dalam diri seseorang atau di antara 2 orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu terapeutik. Apa yang dimaksud dengan terapeutik? Terapeutik merupakan suatu hal yang diarahkan kepada proses memfasilitasi
penyembuhan pasien atau klien. Dan yang ketiga yaitu tasawuf. Apa yang dimaksud dengan tasawuf? Tasawuf merupakan ilmu Islam yang memfokuskan pada aspek spiritual dari Islam. Tasawuf lebih menekankan aspek kerohanian daripada aspek jasmani dan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Tasawuf dijelaskan lebih menekankan kebutuhan rohani dibandingkan keutamaan jasad, mempercayai spiritual daripada material, hingga segala yang menjadi tujuan akhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi terapeutik adalah bentuk interaksi atau komunikasi antara terapis dan klien dengan tujuan beradaptasi dengan stres. Maksudnya mengenali permasalahan yang diderita oleh si klien, mengatasi gangguan psikologis klien, dan membantu berinteraksi dengan orang lain dengan cara-cara atau metode tasawuf. Dan yang kedua yaitu konseling terapeutik tasawuf. Konseling terapeutik tasawuf ini juga tersusun dari 3 kata, yaitu konseling, terapeutik, dan tasawuf. Konseling merupakan sebuah proses yang melibatkan pertemuan dari hati ke hati antar manusia yang disebut konselor dan klien, di mana konselor adalah seseorang yang dipersiapkan secara profesional dalam fungsinya untuk membantu orang lain dan pemahaman diri, pembuatan keputusan, dan pemecahan masalah. Dan hasil dari proses ini sangat bergantung pada kualitas hubungan yang dijalin antar keduanya, yaitu si konselor dan si klien. Terapeutik merupakan suatu hal yang diarahkan kepada proses memfasilitasi penyembuhan pasien. Sehingga konseling terapeutik adalah proses yang terancang, terarah yang dikerjakan oleh ahli tertentu dalam proses berusaha menolong orang lain atau klien dengan proses-proses tertentu untuk sampai kepada kehidupan yang lebih baik. Dan jika konseling terapeutik ini digabungkan dengan ajaran tasawuf, maka hal ini akan sangat ideal dan relevan. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi terapeutik. Nah, itu ada 6. Yang pertama, perkembangan. Maksudnya gimana? Yaitu lingkungan yang diciptakan oleh orang tua yang mempengaruhi perkembangan anak untuk bisa berkomunikasi atau berinteraksi. Jadi perkembangan ini juga sangat berpengaruh terhadap model gaya komunikasi atau interaksi seorang anak. Dan yang kedua yaitu persepsi, yaitu merupakan suatu pandangan personal yang mana terkadang terjadi terhadap suatu kejadian. Persepsi ini dibentuk oleh harapan dan pengalaman. Maka terkadang saja komunikasi ini bisa terhambat karena adanya perbedaan persepsi antara seseorang perawat dengan pasiennya atau kliennya. Dan yang ketiga yaitu sistem nilai. Faktor yang ketiga ini adalah sistem nilai, yang mana nilai adalah standar yang mempengaruhi perilaku. Maksudnya, perilaku seseorang, komunikasi atau interaksi itu juga terpengaruhi oleh sistem nilai atau standar nilai yang orang itu anut. Begitu. Selanjutnya yang keempat, latar belakang sosial budaya. Seringkali kita sebagai perawat memberi asuhan keperawatan kepada pasien dengan menggunakan bahasa dan gaya komunikasi yang berbeda. Karena adanya kita yang berasal dari latar belakang yang berbeda, maka gaya komunikasi ini juga dibatasi dengan ketika kita mau bertindak dan berkomunikasi.
Karena semisal contohnya antara pasien dengan terapis dengan klien ini mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda, maka juga nanti antara si perawat ini juga harus menyesuaikan pasien atau klien yang dihadapi. Yang kelima yaitu pengetahuan atau pendidikan. Nah, pengetahuan atau pendidikan ini juga tak kalah penting pengaruhnya, karena semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah pula seseorang tersebut menerima informasi dari kita. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu tatanan interaksi. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif jika dilakukan dalam suatu lingkungan yang menunjang, karena bisa saja suara bising ataupun kurang keluasan pribadi dan ruangan yang sempit juga akan menimbulkan kerancuan, ketegangan, bahkan akan menimbulkan ketidaknyamanan. Baik teman-teman, mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.